teman-teman penyuka karya Franz Kafka. Saya akan membacakan terjemahan saya prosa mini Kafka berjudul Nachts atau malam-malam. Tenggelam dalam malam. Begitulah seperti orang yang kadang kepalanya dimiringkan dalam keadaan merenung dan benar-benar tersungkur di malam hari. Di mana-mana manusia tidur, sebuah pertunjukan kecil, sebuah ilusi sendiri yang tak salah bahwa mereka ini tidur di rumah-rumah, di kamar tidur yang sudah teratur, di bawah atap membentang yang sudah permanen, atau tergeletak di atas kasur dengan sarung dan ditutup selimut. Dalam realitasnya mereka ini ditemukan sekali secara bersamaan seperti di zaman dahulu, dan sekali setelah itu seperti di daerah gurun, sebuah tempat tidur di alam bebas. Sejumlah manusia yang tak bisa dilihat, serombongan pasukan, sekelompok rakyat di bawah langit yang dingin dan di atas bumi yang dingin, terlempar ke situ, di mana orang berdiri, dahinya ditekan oleh lengan, wajahnya menghadap ke lantai, bernapas dengan tenang, dan kamu bangun. Kamu seorang yang terbangun. Di samping kamu terdapat kayu bakar yang berayun-ayun dari tumbukan kayu semak. Kenapa kamu bangun? Itu namanya lah, seorang harus bangun. Seorang harus begitu memang. Tidak selesai. Prosa mini ini di akhirnya ditulis tidak selesai. Tidak ada satu halaman penuh ya di buku prosa mini Kafka ini. Pertama kan saya teliti dari teksnya ya. Dari kalimat pertama itu Kafka menuliskan judul kalimat yang pendek, tenggelam dalam malam. Waduh, ini termasuk jarang saya menemukan kalimat Kafka yang pertama. Ini hanya 3 kata, tenggelam dalam malam. Biasanya Kafka selalu membuat judul kalimat yang panjang, yang aktif dan bergerak, seperti ketika Yosefka bangun pagi tiba-tiba udah ditangkap oleh penjaga, kira-kira gitu di dalam novel Proses, atau Gregor Samsa itu yang ketika Gregor Samsa bangun dari mimpi buruknya tiba-tiba berubah menjadi kecoa raksasa. Jadi pembuka itu biasanya dinamis dan hidup gitu. Tapi ini tidak, judulnya tenggelam dalam malam, 3 kata. Kemudian kita runut ke belakang, judulnya malam-malam. Jadi Kafka di sini sedang mempermasalahkan kenapa orang tidur malam gitu, tidur malam-malam gitu. Dan dia membayangkan dulu orang tidur malam itu di langit yang di bawah langit yang lepas, di alam bebas, di bawah langit yang dingin, di bumi yang dingin, ada di gurun gitu, bersama kayu-kayu bakar dari semak-semak ya. Dulunya seperti itu. Tapi mungkin karena sivilisasi, perkembangan peradaban manusia, sehingga manusia itu dikurung di dalam kamar-kamar, tidur di atas kasur dengan selimut, kira-kira seperti itu. Jadi malam-malam, judulnya malam-malam, ini Kafka ingin merefleksikan antara manusia yang tidur di alam bebas zaman dulu di gurun dengan manusia yang sekarang di kotak-kotak dalam rumah gitu. Menarik sekali ya, ketika Franz Kafka jalan-jalan sama Gustav Jano di Praha, Gustav Jano tanya, loh ini kan rumahnya bapakmu kaya ya, bangunannya
megah ini tokonya. Dia jawabnya, saya hanya menumpang tidur di rumah bapak saya. Jadi gitu. Jadi dia itu tidak bangga punya orang tua kaya, itu tidak bangga Kafka itu. Dia hanya bilang, saya hanya menumpang tidur di rumah bapak saya. Dan Kafka hidup mandiri, tidak tergantung orang tuanya karena dia punya gaji sendiri. Jadi itu kira-kira komentar saya tentang prosa mini Kafka berjudul Malam. Itu malam itu artinya dia merefleksikan kehidupan malam pada zaman dulu dan zaman sekarang. Itu dulu, salam literasi.